Kami dari kelompok 2 dengan anggota Jalaluddin, Rosidi, dan Ikadep Sri Swetanyana mengambil materi tentang sistem pakar dengan metode Naive Bayes. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan orang awam. Sistem pakar menurut para ahli. Menurut William, menjelaskan bahwa sistem pakar adalah suatu program yang dapat menirukan seorang pakar. Menurut Ephraim Turban, menjelaskan bahwa sistem pakar adalah sebuah program yang mengkomputerisasikan laporan yang mencoba untuk menirukan proses pemikiran dan pengetahuan dari pakar-pakar dalam menyelesaikan masalah. Menurut Garatano, menjelaskan bahwa sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Di sini saya akan menjelaskan tentang Naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma yang mempelajari probabilitas suatu objek dengan ciri-ciri tertentu yang termasuk dalam kelompok atau kelas tertentu. Kelebihan. 1. Klasifikasi Naive Bayes mudah diimplementasikan dengan cepat. 2. Ini akan menyatu lebih cepat daripada model diskriminatif seperti regresi logistik. 3. Membutuhkan lebih sedikit data pelatihan. 4. Sifatnya sangat scalable atau skalanya linear dengan jumlah prediktor dan titik data. 5. Dapat membuat prediksi probabilistik dan dapat menangani kontinu berserta discrete data. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ika Devani tentang kekurangan dari teori Naive Bayes. Yang pertama itu, salah satu kelemahan terpenting dari klasifikasi Naive Bayes yaitu fiturnya yang kuat kemandirian, karena kehidupan nyata hampir tidak mungkin untuk memiliki seperangkat fitur yang benar-benar independen satu sama lain. Terus yang berikutnya, masalah lain dengan klasifikasi Naive Bayes adalah frekuensi nol. Artinya, variabel dalam kategori tidak diamati dalam data pelatihan, maka model Naive Bayes akan menetapkan probabilitas nol untuk itu dan tidak akan dapat untuk membuat sebuah prediksi. Nah, berikut adalah data kasus sebuah prediksi penerimaan calon siswa dan siswi SMK terhadap jurusan yang diminati. Di sini terdapat 15 buah sampel atau data berdasarkan jenis kelamin, jurusan yang diminati, tingkat prestasi, nilai raport, dan yang terakhir itu keterangan. Bisa kita lihat bahwa yang pertama itu sebagai contoh, di sini berjenis kelamin perempuan, kemudian jurusan yang diminati itu akuntansi, tingkat prestasi kabupaten kota, nilai raport 80,7, maka di sini keterangannya lulus. Begitupun data yang kedua sampai data yang ke-15. Nah, lalu bagaimana hasil keterangan dari pilihan calon siswa mengenai jurusan serta minat dan bakat yang dipilih pada tabel berikut, di mana jenis kelaminnya itu perempuan, kemudian jurusan yang diminati yaitu akuntansi, kemudian tingkat prestasinya itu yaitu tingkat sekolah, kemudian nilai raportnya itu 89,7. Bagaimana prediksi keterangan lulus dan tidaknya? Nah, di sini yang akan melanjutkan penjelasan mengenai keterangan atau penerapan teori Naive Bayes akan disampaikan oleh Jalaluddin. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu Rosidi. Jadi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jalaluddin. Di sini saya sebagai pemateri ketiga pada kelompok ini.
Kita langsung saja, bagaimanakah hasil keterangan dari pilihan calon siswa mengenai jurusan serta minat dan bakat yang dipilih pada tabel di bawah ini? Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada perempuan akuntansi sekolah 89,7. Ini rapornya ya. Jadi, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung jumlah kelas atau label. Dapat kita lihat pada bagian yang A, 10/16. Apa sih artinya ini? 10 di sini artinya 10 data lulus pada kolom keterangan, dan 16 adalah jumlah keseluruhan pada tabel ini. Jadi 10 dibagi 16, jumlah keseluruhan yang lulus dibagi jumlah keseluruhan tabel. Selanjutnya yang B, tidak lulus, 6/10, artinya 6 merupakan banyak data tidak lulus adalah 6 pada tabel keterangan, dan 16 merupakan jumlah keseluruhan pada tabel. Ini kita harus bagi ya. Jadi tahap kedua yang harus kita lakukan adalah menghitung jumlah kasus yang sama dan kelas yang sama. Di sini kita mengambil kelas perempuan. Yang pertama yang harus kita hitung adalah kelas perempuan. Jadi pada kolom jenis kelamin yang berdata perempuan, yang kita harus lakukan adalah menghitung jumlah lulusnya terlebih dahulu. Di sini jumlahnya adalah 5/10. 5 di sini artinya jumlah data perempuan pada jenis kelamin yang mana memiliki keterangan lulus. Di sini banyaknya adalah 5 data. Dan 10 di sini artinya adalah jumlah dari data perempuan yang lulus sebanyak 10. Itu keseluruhannya. Dan di bawahnya ada yang B, maksud saya, jenis kelamin perempuan yang tidak lulus. Di sini 4/6, artinya 4 pada jenis kelamin perempuan ini, kolom jenis kelamin perempuan yang bertipe data yang berdata perempuan. Jadi banyaknya adalah ada 4 ya, sorry. Ada 4 yang tidak lulus yang berdata perempuan, dan 6 di sini merupakan keseluruhan yang tidak lulus yang khusus yang data perempuan. Dan tahap ketiga yang harus dilakukan adalah menghitung kelas jurusan yang diminati. Pada kolom jurusan yang diminati, di sini diambil ya, baik, saya lanjutkan penjelasan saya tadi. Mohon maaf ada kekeliruan, ada gangguan teknis. Tahap ketiga ini kan tadi menghitung kelas jurusan yang diminati. Jadi pada kolom jurusan yang diminati yang berdata akuntansi dan berdata lulus pada kolom keterangan memiliki 2 data, dan 10 data di sini yang seperti saya jelaskan tadi merupakan jumlah keseluruhan dari data yang lulus pada data akuntansi. Bisa dilihat di sini ya. Dan kedua merupakan pada kolom jurusan yang diminati yang berdata akuntansi yang tidak lulus, itu 0 data, tidak ada. Jadi untuk tahap keempat ini kita harus menghitung kelas tingkat prestasi. Pada kolom tingkat prestasi yang berdata sekolah dan berdata lulus pada keterangan, ini memiliki 2 data. Jadi akan dibagi dengan 10. 10 di sini seperti yang tadi ya, jumlah dari keseluruhan yang lulus pada data sekolah pada kolom tingkat prestasi. Dan kedua merupakan yang tidak lulus, ada 1 dan 6 merupakan keseluruhan yang tidak lulusnya.
Kemudian tahap kelima, menghitung kelas nilai rapor. Pada kolom nilai rapor yang berdata 89,7 yang lulus sebanyak 2 data dan 10 merupakan keseluruhan dari data lulus. Dan untuk yang tidak lulus itu 0 data, jadi tidak ada yang tidak lulus pada data yang 89,7. 6 di sini artinya keseluruhan dari yang tidak lulus pada tabel tersebut. Dan tahap keenam adalah mengalihkan semua hasil variabel lulus dan tidak lulus. Ya. Di sini kita dapat lihat ya hasil dari yang lulus dan hasil dari yang tidak lulus. Hasil dari yang tidak lulus. Di sini kita kalikan semua. Jenis kelamin perempuan yang lulus adalah 5/10 dikali jumlah yang diminati atau jurusannya ini akuntansi yang lulus adalah 2/10 dikali tingkat prestasi sekolah sama dengan lulus itu sebanyak 2/10 dan nilai rapor 89,7 yang lulus 10/16 dan jumlah lulus keseluruhannya 10/16, sorry. Jadi didapatkan hasilnya merupakan 0,629. Ya, selanjutnya untuk yang B, hasil dari yang tidak lulus. Caranya sama saja dengan yang A, mengalihkan semua data yang kita peroleh tadi, yakni data yang tidak lulus. Ya, jadi hasilnya kayak gini, 4/6 kali 0/6 kali 1/6 kali 0/6 kali 6/16. Jadi hasilnya 0. Ya, selanjutnya untuk tahap yang terakhir, tahap ke-7, ini membandingkan hasil kelas lulus dan tidak lulus. Karena hasil dari yang lulus lebih besar dari yang tidak lulus, seperti yang ini ya. Yang A, hasil dari yang tidak lulus 0,629. Yang B, hasil dari yang tidak lulus adalah 0. Tentunya hasil dari yang lulus ini lebih besar dari hasil yang tidak lulus. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa keputusannya adalah lulus. Seperti yang teman-teman lihat saat ini ya. Jadi cukup sampai sini penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.